illallah wa qala innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Faqala ulama awal wajibin 'ala al-insani ma'rifatul ilahi bismillah. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Dasahir sendiri, Bapak-bapak Pak Kang Dasa dan juga seluruh ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah dan dibalas setiap langkah perjuangannya menuju ke sini dan tercipta terlaksananya kegiatan ini dibalas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan akhirat. Wabil khusus anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan ilmu yang luas, diberikan keimanan yang kuat dan juga kesehatan yang hebat, dan insya Allah kita menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat. Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ketika anak kita ini parenting ibu ya, muncul belum gambarnya? Itu mati Faisal. Ini mati. Tolong mati aja biar tidak terlibat. Stabil mekaniknya. Baik. Pertanyaannya, Ibu hadirin sekalian, tahu tidak anak kita seperti apa? Pikirannya seperti apa? Daya. Bisa dipindahkan, coba mandi aja biar enak. Oh ya. Baik. Kita tahu tidak anak kita pikirannya seperti apa? Ibu tahu tidak? Tidak ya. Tapi ada sekarang ada ilmu namanya algoritma. Tahu ya algoritma ya? Tahu tidak algoritma? Tahu ya. Algoritma itu adalah sebuah sistem yang membaca kebiasaan kita. Sebuah sistem yang membaca kebiasaan kita. Jadi ketika misalnya tidak bisa dipindah ya. Jadi ketika misalnya kita pengen tahu anak kita apa yang sudah ditonton, kan bisa dilihat historinya. Kemudian juga kalau historinya sudah dihapus, itu kita bisa tahu yang muncul nanti ke beranda anak kita apa. Karena kan ada histori yang algoritma yang sudah dibaca bahwa anak kita pernah menonton kekerasan dalam rumah tangga misalnya, maka akan muncul berita-berita seperti itu. Nah, algoritma ini dalam ilmu neurolinguistic programming itu akan berbentuk seperti state atau kondisi. Kondisi apa? Kondisi misalnya ketika anak kita mengucapkan kata-kata kasar. Ketika anak kita mengucapkan kata-kata kasar, apakah tiba-tiba dia tahu bahwa bisa mampu mengucapkan kata-kata kasar atau harus ada dulu mendengar dulu? Mendengar dulu ya. Karena ada yang disebut dengan Tarzan fenomenon. Tarzan fenomenon itu adalah kondisi di mana bahwa kita tidak bisa untuk tidak menjadi peniru. Ya, kita tidak bisa untuk tidak menjadi peniru.
Kita tidak bisa menjadi peniru. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang bisa bicara Sunda, artinya dia lahir di mana? Di Sunda. Kalau ibu misalnya punya anak lahir di Sunda, kemudian satu hari di Pulau Inggris, 17 tahun kemudian dibawa pulang lagi ke sini, tidak pernah bicara dengan orang Sunda, tidak pernah ada orang yang ngomong Sunda, ngomongnya nanti meskipun dia orang Sunda, ayahnya orang Sunda, gimana ngobrolnya? Bahasa Inggris atau bahasa Sunda? Bahasa Inggris. Nah yang disebut dengan Tarzan fenomena itu, Tarzan nggak bisa ngomong karena memang di hutan tidak ada manusia. Nah stepnya, ya, algoritmanya adalah yang muncul ke dalam perilaku anak kita adalah apa yang sudah didengar, dilihat oleh anak tersebut di lingkungan kita. Seorang ahli psikolog Muslim mengatakan, Pak, bagaimana supaya saya tahu anak saya pintar, cerdas, dan soleh? Caranya bagaimana? Caranya adalah fal yang mundur mayuhalil. Lihat teman-temannya, lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya bicaranya kasar, ya jangan harap nanti anak kita menjadi anak yang bicaranya baik. Kalau lingkungannya tidak pernah, misalnya ada disiplin untuk menghafal, tidak ada disiplin untuk murojaah, ya akan susah murojaah. Silakan ibu, ya, dengan mohon maaf, dengan tidak disclaimernya bahwa dengan tidak berniat untuk menyampaikan sesuatu yang buruk di lingkungan yang lain. Contohnya di pendidikan yang lain, sekolah biasa itu tidak ada murojaah, anak kita bisa tidak murojaah. Makanya yang pertama itu fal yanzur man yukhalil. Fal yanzur man yukhalil, siapa yang menemani. Lihat saja yang menemani. Di situ kita akan melihat anak kita akan bisa menjadi baik, anak kita akan menjadi hebat, anak kita akan menjadi soleh, anak kita akan menjadi bermanfaat kalau lingkungannya memang sudah baik. Nah, di parenting Islam ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada 4 prinsip dasar. Ada 4 prinsip dasar sebelum saya masuk ke materi ini. Namun sebelum materi dilanjut, pertanyaan berikutnya ingin saya sampaikan. Ketika misalnya anak kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika anak kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, apakah anak-anak kita akan memeluk kita atau curhat di media sosial? Apakah anak-anak kita akan memeluk kita atau terjatuh di pelukan wanita atau laki-laki lain? Itu harus dipertanyakan. Ya, harus dipertanyakan. Baik. Yang pertama, prinsip dasarnya, kita sampai ke berapa ya? Yang 12 ya? Dulu di berapa? 12 ya? Lebih ya? Prinsip dasarnya, anak adalah amanah. Bu, anak itu adalah amanah. Sekali lagi, anak itu adalah amanah, bukan anak kita. Kalau misalnya ibu jadi tukang parkir, ada yang nitip mobil, itu mobil ibu bukan. Kalau ada yang nitip motor, itu motor ibu bukan. Jadi itu adalah amanah. Jadi siapa yang punya anak kita? Allah yang punya anak kita. Jadi karena Allah yang punya anak kita, maka Syekh Ibnu Ruslan, ya, menyampaikan bahwa dalam Nadatul Jubah menyampaikan awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istighfar. Yang pertama yang wajib dikenalkan kepada anak kita adalah bahwa kita harus mengenalkan anak kita siapa Tuhannya, siapa penciptanya, bagaimana sifat-sifat wajibnya, bagaimana sifat-sifat mustahilnya, bagaimana proses-proses cara mengimaninya, terus malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Itu adalah cara pertama memahami bahwa anak adalah sebagai amanah, sehingga sudah makan ini kamu itu bukan milik saya cuma tukang parkir, ya. Sehingga juga tidak akan terjadi kemurkaan. Ada orang-orang yang ditinggalkan oleh anak-anaknya sendiri tidak boleh. Kalau kita ditinggal oleh anak kita, siapa yang pernah
mengalami ditinggalkan oleh anaknya, meninggal. Jadi di sini ada ya, saya 2 kali itu kehilangan anak, 2 kali kehilangan anak. Ketika kita tidak memahami bahwa itu bukan anak Allah, titipan, maka kita akan sedih banget. Tapi kan jadi jelek sebenarnya kalau kita misalnya bahwa kita memahami kalimat inna lillahi, sesungguhnya semuanya milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya semua itu hanya kepada Allah. Segala sesuatu itu rojiun kembali. Kita paham itu, tapi kita sedih belum tahu. Kalau sedihnya secara emosional boleh, kita manusiawi. Tapi kalau terus-terusan disebut sampai kita nyaman-nyaman anak-anak kita yang sudah meninggal, maka itu bukan keimanan. Kita tidak paham prinsip dasar dari parenting itu adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Anak itu bukan milik kita. Karena bukan milik kita, kita harus jaga. Kenapa harus kita jaga? Karena kita menjaga anak itu bagian dari ibadah. Karena fungsi kita dihidupkan juga bukan untuk menjaga anak saja. Intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bicara dasar dulu ya, boleh sebelum nanti kita masuk ke teknisnya bagaimana. Kita harus tahu dulu bahwa anak adalah amanah. Dasar prinsip parenting dalam Islam, jangan sampai kita memahami bahwa anak kita adalah anak yang tidak boleh diambil oleh Allah. Anak yang tidak dikembalikan ke pengenalannya kepada Allah, itu salah. Karena ketika kita misalnya, ketika kita tidak mengenalkan anak kita bahwa anak adalah amanah dari Allah, ketika terjadi pertengkaran antara satu anak dengan anak yang lain, kita mungkin saja membela anak kita, juga nanti akan membela. Jadi akhirnya kita terpecah oleh apa? Kepemilikan kita. Tapi kalau semuanya kembalikan dulu kepada Allah, ini mana yang benar nih? Kita lihat secara agamanya, maka akan mudah diselesaikan. Tapi kalau kita misalnya betul-betul antara dua keluarga, perpecahan terjadi, tidak akan sampai kepada perbaikan. Susah. Ya. Yang kedua, dasarnya kita akan dijelaskan di depan. Pola asuh itu anak itu harus berdasarkan usia. Ibu kalau masih anak baru lahir dikasih kicimpring bios, bios itu dikasih kicimpring, kebayangnya barangkali langsung tipes, ya, langsung tipes, panas langsung. Bios itu misalnya barangkalinya diangkut ke kardigan untuk lahir, atau nabi dipasihkan jaket atau ukurannya XL bios deh. Bias dari uang misalnya kurang kali kurang atas dewasa usia 17 tahun dipasihkan popok di bedong beli bias kan? Kita sudah tahu cara memberikan pelayanan pakaian kepada anak kita, tapi pendidiknya masih kayak sama. Anak yang sudah 21 tahun masih dipeluk-peluk, masih disayang-sayang, masih dimenang-menang, itu lepas. Ada anak yang sekarang itu melawan orang tua dan selalu dituruti orang tua ini sekarang itu seenaknya karena selalu mendengarkan orang tua. Karena pola asuhnya, kita tahu cara memberikan anak-anak kita makanan sesuai pola, sesuai usia. Kita tahu cara memberikan pakaian kepada anak-anak kita sesuai usia. Tapi kadang-kadang kita lupa yang paling penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan pola sesuai pola usianya. Pola pendidikan sesuai usianya. Kalau salah usianya itu tidak akan baik. Nanti akan dijelaskan ada konsep 7x3. 7x3 adalah pendidikan anak itu. Kemudian kita harus tahu prinsip dasar materi pendidikan wajib. Yang tadi dijelaskan materi pendidikan wajib untuk anak itu adalah awal wajibin al-insani ma'rifatul dari istiqlal. Jadi perkara yang wajib yang pertama yang diajarkan kepada anak kita orang-orang muslim yang pertama adalah memahamkan siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya, siapa yang mengatur alam ini. Wal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi mimikinu wajib kasaban manusia
nganya ke Allah make dari bisa. Jadi yakin dengan dalilnya, yakin dengan pemahamannya, iman dengan segala jenis apa namanya, sistem, mekanisme dan semua hal tentang keyakinan dan keimanan tersebut. Itu yang harus kita pahami. Kemudian ada tips adaptif ya di sini. Tips adaptif kenapa? Karena kita kita berada di zaman AI, ya, bukan AI tapi AI. Kita bukan AI, artificial intelligence, nanti kecerdasan buatan itu kita harus tahu ibu-ibu, jangan sampai ketinggalan. Masya Allah, repot memang usia di sekarang ini repotnya apa? Kita itu mendidik anak, tapi juga kita dikejar-kejar oleh hal yang sifatnya di luar dari kendali kita. Apa itu? Internet. Ini tips-tips yang harus dipahami. Ini tidak bisa pindah juga ya, nggak bisa. Tidak bisa pindah gitu. Gitu. Baik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan dari 4 hal tersebut, kita cepat saja lihat jam 11:04. Ada metode utama di dalam kehidupan kita, pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam, parenting dalam Islam, itu adalah uswatun hasanah. Tadi sudah saya sampaikan tentang Tarzan fenomenon. Ya. Ada yang namanya ilmu apa? Pedagogi. Apa pedagogi? Ada yang guru-guru di sini. Apa itu ilmu pedagogi? Ada guru di sini ilmu tentang pembelajaran. Tapi ternyata pedagogi itu sebenarnya bukan pembelajaran, pengawasan. Jadi ilmu itu dari Yunani. Jadi orang-orang Yunani itu dengan kesibukannya mempercayakan budak-budak beliau untuk mengawasi anak. Kami ngalikan itu di kerajaan. Nah, orang itu pedagogis. Jadi sebenarnya kita tidak boleh pakai istilah pedagogis karena itu dari Helenistik, dari ilmu Yunani. Kita mau pakai apa? Sebenarnya pembelajaran yang terbaik dalam Islam itu adalah suatu hasanah sekali. Kalau misalnya anak kita pengen rajin sholat berjamaah tapi orang tua tidak rajin berjamaah, tidak bisa. Kalau anaknya tidak mau supaya merokok, tapi orang tuanya merokok, ya jangan sampai kita berharap berlebihan. Kalau orang tuanya beri merokok yang di depan saya, di depan anaknya merokok, tapi meminta supaya anaknya tidak merokok, bagaimana bisa? Karena anak itu bertindak karena masuk ke dalam pikirannya, ada yang dilihat dulu. Ibu tahu semangka, tahu cawu, karena ada orang yang makan cawu. Coba misalnya ibu apa cawunya? Ibu teh di sana hidup di dalam kotak, tidak pernah dikasih tahu tentang cawu. Ya, tiba-tiba 17 tahun kemudian keluar di kotak itu tidak tahu ada cawu, disangka itu bukan makanan. Ya kan? Seperti halnya orang-orang Barat, kalau orang Barat, orang Sulawesi, orang Jawa misalnya, tidak pernah tahu tentang Down syndrome. Baru Down syndrome, anak tahu Down syndrome, kalau udah, alhamdulillah Down syndrome enak tuh. Ada orang Sunda mau buka dulu di motor, udah, segera lupa aja tuh. Aku berarti seperti piwalan ibu teh di dawur gitu di hutan, ibu binta, segera binta itu pasti biasa yang itu. Dari mulai kena ibu Down syndrome segala lupa sampai lumut bodas terang gitu. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana, jadi begitulah pendidikan itu adalah kita memperlihatkan dulu. Ya, so orang Barat Mamponcong masih Poncong orang Barat keseluruhan karena tidak ada pendidikan. Oleh karena itu kalau mau kita mendidik anak kita, berikan uswatun hasanah. Dari mulai mana? Dari mulai bangun. Kalau itu bangun tidur ibu jangan sampai ibu memang sekolah itu wajib yang penting. Tapi jangan sampai bilangnya seperti jangan juga kasihanan sekolah. Jangan juga setelah subuh dikasih kasihanan kita jangan
juga stabilitas kasihan sekolah. Jadi pendidikan itu yang harus dilakukan. Kalau untuk kesianan, bilang pertama astagfirullahaladzim, kemudian baca doa. Kan kita membuka, jadi sekolah itu penting. Terus ibu, gitu dah. Jangan sekolah, bilang juga bisa sampai kasihan sekolah, bilang juga bisa kasihan sekolah. Tapi yang terkadang dari bilang. Padahal tadi yang prinsip dasarnya adalah mengenalkan Tuhan dulu, mengenalkan siapa penciptanya, memperkenalkan siapa yang memberikan rezeki, memperkenalkan siapa yang menghidupkan kita kembali dari posisi tidur. Kan kita baca apa kalau bangun tidur teh? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Kan kita akan kembali kepada Allah. Tapi yang ditekankan malah sekolah penting terus. Sekolah boleh terus. Tetapi kalau misalnya orang juga pertama sang niat ibadah Allah bakal susah. Kamu orang dia mau sekolah sama ya, bakal sakit. Marahnya anak-anak kita marah itu pasti sama dengan kita. Ya. Senyumnya anak itu pasti senyum akan mirip dengan kita. Ya, sabarnya, baiknya, rajinnya bakal sama dengan kita. Tiba-tiba ya berarti anak kita malas, namun berarti di sana, oh itu, dasar itu ditolak, ditolak di kanan. Orang di mana? Anjirnya jadi nyalahin lagi ditolak, dasar itu ditolak. Nah, itu sesuatu yang salah. Kalau kita memarahi anak kita, padahal kita itu pernah melakukan hal itu di depan anak kita introspeksi dulu. Introspeksi dulu. Kita pernah tidak melakukan seperti itu di hadapan anak kita. Karena istighfar 2100 kan. Istighfar ya anak kita tanya kenapa Pak istighfar? Apa dia pernah melakukan kesalahan? Kemudian lalu diistighfari, kemudian melihat kesalahan itu kamu lakukan. Diisi istighfar gitu ya, insya Allah akan mengatur sesat. Ya. Jadi ulah dipayung oleh kita, tarik suaranya, kamu misalnya nyarikan karena speaker sendiri, bapak, ulangnya insya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kalau soleh menjadi soleh kemilan. Soleh orang, namun sangat tegaknya sesoleh. Insya Allah kita bisa menilai kehendaknya. Uswatun hasanah, contoh. Ya. Tidak ada pendidikan dalam Islam itu tanpa contoh. Semua itu contoh. Tetap lagi kan Rasulullah Yesus kita dia selalu kata Allah itu mungkin seperti kalian sholat seperti kalian lihat kami sholat. Terus saudara kalian sholat ya, ini mekanisme sholatnya. Tinggal. Ya, ayo sholat, tinggal bapak sholat. Ya, dulu, ayo tinggal bapak wudhu. Gitu. Nah, uswatun hasanah kadang-kadang Bapak Ibu kita memahami ini. Makanya ada parenting dalam Islam kita memahami. Ada ilmu ini kita memahami. Ada hal-hal di mana orang tua tidak bisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan salah asuh. Salah kebiasaan, sehingga otoritasnya salah. Ayo dalam kerjaan, mama kita kerjaan, gitu tuh. Nah, sehingga perlu otoritas yang lain untuk membangunkan ada konsep ta'awun. Apa itu ta'awun? Mesti dibincang. Aneh, ta'awun. Ta'awunnya bisa saling tolong-tolong. Nah, gambar ibu-ibu menyekolahkan anak-anak di sini saling tolong-tolong. Dengan guru-guru kan tuh ibu-ibu kadang-kadang ada dulunya, tapi ibu-guru sebelum kan. Nah, jadi mengalihkan otoritas, guru-guru memberikan otoritas supaya nurut gitu. Intinya itu. Dan diamanahkan juga sama ibu, sama ibu. Anak-anak itu milik ibu, amanahnya diberikan kepada ibu. Jadi sekolah ibu pegawai ini hanya sebagai penerima otoritas yang lain. Karena ada anak-anak
dia tidak bisa menurut. Kenapa? Karena ibu otoritasnya rendah. Kenapa rendah? Di mata anak-anak ibu tidak lebih baik daripada apa yang diperintahkan. Kita asal. Kalau ibu lebih baik daripada yang diperintahkan, anak pasti nurut. Ya, bapaknya ngerokok, ya ngerokoknya bapak. Bapaknya ngerokok, ya ngerokok, bapak ngerokok, tapi kali kalau kecarahan kali kurang kali. Karena anak-anak bisa gagal dalam belajar, bisa gagal dalam memahami, tetapi anak-anak tidak pernah gagal dalam apa? Meniru. Metode utamanya adalah uswatun hasanah. Ini menurut Imam Al-Baihaqi, awal ma yajibu 'ala-'abdi ma'rifatuhu wal iqraru bihi. Jadi yang pertama wajib itu adalah pada seorang hamba itu memahami Allah, iqrar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah." Jadi amanah dalam makna dari amanah anak-anak sebagai amanah adalah kita mengembalikan anak-anak ini kepada Allah. Dan supaya anak-anak kita kembali kepada Allah, kita harus memahami fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah wajib. Lalu dibagi secara garis besar ayat 2 kali nama la ilaha. Ayat la ilaha disebut menafikan tidak ada yang milik kita. Tidak ada Tuhan, tidak ada milik kita, tidak ada sesuatu pun illallah disebutkan kecuali milik Allah. Anak kita milik Allah, nyawa kita milik Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada umatnya di dalam Al-Quran dijadikan wahyu dari Allah. Fa'lam annahu maulakum. Ketahuilah kamu semuanya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kalian. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Dan yang seterusnya. Dan tadi saya sampaikan nih, ada yang pernah belajar itu tidak gangguan juban. Kalau di pesantren diajarkan awal wajibin adal insani ma'rifatul ilahi istiqomah. Tapi saya diajarkan di bahasa Sunda nggak apa ya? Ada yang dari luar Sunda juga sini? Ya, mimitimu wajib kasaban manusia nanya maujud Allah pakai dari bisa. Itu yang diajarkan orang tua saya itu masih ingat kelas 5 SD saya diajarkan itu masih ingat sampai sekarang. Jadi makanya untuk alim udah sering diajarin hafal gitu. Kamu dulu tidak paham ini apa artinya. Pakai dari bisa kenal gitu dari markos. Mimiti wajib sahabat manusia hanya mengkir Allah pakai dari bisa. Dulu mah ibu saya nggak ngerti itu kenapa maksudnya. Kenapa? Tetapi makanya anak-anak itu nanti ada 7 kali 3 saya sampaikan. 7 kali 3 apa? Itu ada sistem bahwa kita ngajarin anak tidak bisa seperti kita tidak bisa memberikan anak makanan kicimpring ke anak baru lahir. Nah, tadi sudah anak itu amanah. Insya Allah ini nanti jadi kurikulumnya dijabarkan lebih jauh. Mau tidak dibikin buku? Oh ya, nanti biar semuanya sama. Pola asli itu harus proper. Proper itu apa? Proper apa tuh? Proper itu warna hacuknya. Proper itu harus sesuai. Ya, pantas, pas, proper. Pola asuh anak itu proper. 7 kali 3 ya, 7 kali 3 teh. Sebenarnya 7 kali 3 itu 2 hijrinya. 102 hijriah kita tidak punya kewajiban mendidik anak. 0 sampai 7 tahun ini 7 yang pertama. Berarti 7 sampai 14. 7 yang kedua. Terus 14 sampai 21, 7 yang ketiga.
Itu mendidik anak. Di 0 sampai 7 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mendidik anak itu harus pakai teknik bonding. Ya, masalah di bonding. Bonding supaya apa? Cari kemelekatan dengan anak. Anak dibikin seperti raja. Anak dibikin seperti sesuatu yang sangat berharga. Terkening dibentak itu, lalu gake ya enggak disun. Lu mau enggak anak di bawah 7 tahun di Bandung usahain aja. Pasti langsung sana sekolah, sana sekolah. Nah, kita harus kayak anu namanya parenting POC. Ayah ibu teh namanya parenting POC. Kita harus gagal sama anak. Tidak bisa itu. Tadi juga saya sampaikan, anak-anak akan dipasang kucing melahirkan. Ibu membentak anak 1 kali, 2 miliar sel otaknya rusak. Wah, tak dicanangkan di Tuhan. Dasar itu di Tuhan. Ibu, kalau misalnya dulu anak kita bentak dari usia 0-7 tahun ke bawah, 2 miliar sel otaknya rusak. Ini tidak disayang. Terus diperbanyak jalan-jalan sama anak-anak. Kenalkan kebun binatang, kenalkan hutan, kenalkan pasar, tapi tidak diberikan. Jalan-jalan, mau sampai 7 tahun tuh. Mata, mau sampai 7 tahun. Oh ya, tidak perlu belajar keras, dan memang belum siap. Ini ilmu tapi bagus. Kemarin juga ya, Pak Kusmi menamakan minum si pagi ini, ada umurnya seberapa tahun Pak? 65 tahun, ada yang kurang kali Bapak 6 tahun, tidak bisa mendidikannya juga. Jadi dengan model parenting POC kita akan mendidik anak. Dengarkan, bikin ayahnya di media sosial. Nah, 7 dikurangi 7 berapa? Kan bingung, sekarang 7 pinjam dulu ke angka 1. Tapi kalau sama si mau pinjam gimana? Langsung angka. Pinjam bapaknya marahin. Kalau kita bisik sapa 0 sampai 7 tahun, kalau mah bisa anak-anak teh. Ibu punya anak-anak 0 sampai 7 tahun diajak naik gunung diambil doang. Di piaran angkat gawang diatur ulang sampai 7 tahun. Perang gitu ya, tapi orangnya secara psikologis mereka tidak siap. Kalau nggak bisa melatosnya orang kali yang berdana 7 bingung, itu orang tua yang berdana hoyong di PPP, di raja-raja, di putra-putra, di putri-putri, di mahkota, dicantik-cantik, ditulis-tulis di kaset-kaset, kan diulang itu aneh. Terus dibagi ulang-ulang terus saya makan samelok, sama lagi. Ya, kadang-kadang saya gusti-gusti diulang-ulang, udah dipupur nanti, kuning nanti liurnya, nanti anu buluan gak, balik, ibu nanti balik tinggal kita gitu. Astagfirullah. Nah, sampai 7 tahun barangkali orang lalu sama mama 3 masih kene umur susu lembut, manana masih lembut, kapela masih lembut, hati-hati, hati-hati 7 tahun. Tetapi tentang kebenaran tetap disampaikan hanya penyampaiannya, tidak boleh keras. 0 sampai 7 tahun, 7 pertama. Cuma ibu lama ini 0 sampai 7 tahun kurang kalinya, saya mengantos ke 7 kurang kalinya ke. Nah, gemuk kurang kalinya, soal Rasul 107 tahun. Katanya disampaikan kayak ini daerah muka antara perut ke atas tidak boleh ya. 0 sampai 7 tahun, masya Allah
Sayyidina Hasan Hussein ngarangkel kana ieu menjuruku sampai ka sujudna. Sayyidina Hasan Hussein alit cerita kumaha Rasul dipeluk dicium. Diajak ngobrol. Tak ada yang menjalankan ini kan tak ada. 0 sampai 7 tahun diraja-raja. Ya, tapi ulasan mereka diraja-raja itu sanes berarti di nanti sampai dimanja sanes. Dimanja apa? Ayo itu kasihan. Kita melompat. Penyampaian kita kan ini berkaitan dengan parenting, mengajak, menjaga, mengawal. Nah itu di parenting itu 0 sampai 7 tahun kita ngaraja-raja mereka. 7 sampai 14 itu sampai artinya waktunya 7 sampai 14 atau 7 kedua kita memperlakukan anak mulai ada nilai kedisiplinan. Boleh mendidik anak seperti memperlakukan seperti tawanan. Tawanan itu berarti seperti disiplin. Ya. Memperlakukan anak di situ kita mulai seperti ada perjanjian. Perjanjian apa? Ada reward and punishment. Ada hadiah dan juga hukuman. Ada yang beragama, tapi kedatangannya justru banyak berdasarkan keinginan. Tapi ya syarat dan di situ ada term and condition mulai berlaku. Dan ketika ada punishment, memang anak itu melanggar, kita harus melakukan itu. Melakukan punishment di hukumannya. Ngegebuk sampean, terdepan harus. Tapi sebelum itu disampaikan dulu. Kalau misalnya di jalan ke depan, ya, kali waktu depan baru digebuk bapak sampai anak, kamu ke dia. Begitu ke depan, ngebuk bawa sasa. Hari itu akan diantar ke bapak teh. Mungkin ada ke depan deh, kan kalau begitu tergebuk si Bima cuma toblok, ngomong doang. Kita berarti anak-anak dituju ke 14 tahun dan mulai. Terbiasa diantar, punishmentnya terbiasa. Ya, tidak bisa. Terkini gaul sama situ sih, mulai. Terkini gaul situ itu udah ngawal pesan di usia 7 sampai 14 tahun. Pergaulan dengan aja dia. Upama itu lengkap, mengawal. Karena di usia 14 itu kita mengawal, mengarahkan. Gaul itu sangat bisa kita gagal itu masa-masa SD SMP 7-14 ya kasihnya, masya Allah. SD SMP lepas memilih jalur pendidikan, mau bidang kendali, lepas milih orang lepas milih teman, mau bidang kendali. Bakal sesah hidup sesah sekali misalnya anak-anak kita terkena narkoba. Anu power ayeuna ibu anu power masya Allah seueur LGBT hati-hati misalnya di Cipanas beberapa pesantren alhamdulillah mudah-mudahan sing bersihkan seueur harus mulai kurang kedah gaduh pasantren gaduh lembaga pendidikan sintiasa menjaga dari 100 pasien, dari 10 pasien yang berkaitan dengan LGBT, tingkat keberhasilan cuma 1% di Indonesia. Saking sesahnya para saking sesahnya. Maka di usia 7-14 ini hati-hati ibu. SD di SMP tertinggi. SD di SMP, SMP awal namanya. SMP awal. Hati-hati orang sudah membuatkan dia kena ini siapa namanya terutama agar barangkali istri untuk dugika minat di bumi sasawaya barangkali istri terkait minat di bumi rencana di bumi tatamina terkait di usia 14 tahun kami sekitar di sini masih 0 sampai 7 menit istri terkait di amanah di bimbingan saya ya
yang makna di bimbingan ini sudah mulai dijadi diarahkan jadi amu yang pikir di amu teh kurang kali pemuda ngobrolan gitu jadi itulah sebelum kamu gak boleh main diri sampai itu kita kerjasama dengan si ibu yang ini ngomongnya kasar kita perbaiki dulu baru pertempatan lagi kalau enggak kebahagiaan itu keimbas obrolan Masya Allah cepat bisa ya 14 sampai 21 ini percepat saja ya 14 sampai 21 ibu-ibu sekalian kalau bapak-bapak kebahagiaan tadi juga sebutkan tadi mau menikah banyak itu ya Pak Andri mau menikah tanggal berapa Pak Andri? 27 Desember ya sudah kurang kepatuh doa mudah-mudahan Pak Andri dengan akhirnya dikali lancar sampai yang kedua dan sakinah mawaddah. 14 ke 21 kan posisi kurang kali teh sana seperti naranakeun di 7 pertama ente sebatas 7 kedua awal mengarahkan 14 ke 21 perlakukan sebagai sahabat tapi tetap ada ketegasan sudah tidak boleh duduk lagi di sini ibu kebayang ini kurang kali umur 21 kurang kali bangun hidup kalawang kamu bangun langsung kiat kamu berangkat tidak boleh harus dalam posisi ini nah itu disebut rumah tangga itu ada rumah ayat bukan anak-anaknya tapi ada level-level termasuk di pendidikan disebut rumah tangga itu ya itu di dalam pendidikan kita ada level-levelnya pendidikan anak ada levelnya ada kehidupan rumah tangga juga ada levelnya ada nilai-nilai realisasi. Nah ini 1421 kita perlakukan anak kita sebagai sahabat. Sering ajak ngobrol. Jangan sampai anak kita main HP, ibu main HP. Ngumpul acara keluarga, judulnya acara keluarga. Pas ngobrol kenal, ini main HP, itu main HP. Itu kita ngobrol. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Itu tuh bu bangun nama seri-seri namanya ulama sekalian nama bangun astagfirullahaladzim Masya Allah ibu-ibu Masya Allah perlakukan kita sebagai permata tadi beribadah dengan ketika anak-anak kita punya masalah, punya kesedihan, jangan sampai mereka memeluk orang lain. Mereka harus memeluk kita orang lain. Jangan sampai mereka curhat kepada orang lain. Pertama kali harus curhat di usia 14 sampai 21 itu adalah kita sebagai orang tuanya. Jangan sampai anak mau tetangganya, kalau misalnya ada cerita, saya mau suka cerita sama si bibi. Berarti orang tuanya gagal di usia ini. Gagal. Kalau orang tuanya tidak tahu, tidak tahu bahwa dia cerita apa-apa ke orang lain, ke tetangganya, ke keluarga, ke bibinya, ke kakeknya, maka kita gagal sebagai orang tua. Di usia anak kita 14 sampai 21. Usia 14-21 ini adalah usia di mana anak kita memerlukan teman, memerlukan kawasan, memerlukan pengalaman-pengalaman kita yang bisa kita share, memerlukan ketawa bareng, jokes-jokes yang sama, ya, ketawa-ketawa bersama. Nah ibu-ibunya latihan itu, ibu-ibu latihan pantun, latihan apa itu? Misalnya binatang apa yang terdiri dari 2 huruf misalnya, nah itu apa? Udang apa itu? Apa untuk ibu yang punya anak-anak di usia 14 sampai 21? Ajak dong. Kalau anaknya perempuan, ajak dong misalnya. Ini cara
gimana apa namanya supaya bajunya pas seperti matching. Nah, supaya matching ada tuh anak-anaknya matching kayak gimana. Jangan sampai anak-anak itu juga tidak tahu cara nyetrika. Kalau yang perempuan, ibu yang 14 sampai 21, dari 7 sampai 14, terutama yang 14 21 sudah tahu cara cuci baju, sudah tahu cara nyetrika, sudah tahu cara bebersih. Kalau 7 sampai 14 masih kayak diajar ya. Dan di 14 sampai 21 setelah itu apa nggak bersih lagi. Jangan sampai anak-anak kita gagal dalam berpakaian, tidak rapi. Ya, biru kayak kurang kali, rapi nggak juga. Ya, tinggal kayak itu tinggal. Dan pasti orang tua gagal. Dan karena di 7, 14 sampai 21 itu sudah harus anak-anaknya nanti bicara tentang apa ya, tentang gaya hidup, teman, termasuk kejahatan internet harus dipahami. Apa yang sudah boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton. Di 14 sampai 21. Ya. Terus kurikulum yang harus kita pahami nanti insya Allah di pertemuan berikutnya tentang tauhid, tentang birrul walidain, muraqabah, ibadah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting ini amar ma'ruf nahi munkar, anak-anak kita harus bisa mengatakan no dalam bentuk apapun. Misalnya supaya sehingga loyalitas, solidaritas, ikut-ikutan merokok, ikut-ikutan mabuk, ikut-ikutan pakai apa itu tidak ada. No, sudah bisa dikatakan no. Ya, nahi munkar, muraqabah berkaitan dengan asal ditinggal Allah dan Allah. Ya, itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian dibicarakan tentang akhlak. Insya Allah bulan depan ya, sebulan sekali ya. Terus tips adaptif berkaitan dengan manajemen gadget. Gadget itu masya Allah pasti kontaknya persegi panjang gitu ya. Alhamdulillah ini saya semuanya abis orang sini nambah atau nanti nambah koyong apa? Tapi masya Allah sudah selesai. Dua terapi komunikasi. Tapi saya kayak kakak kami kan ini pun kami itu. Ibu lagi kan itu begini pun Tapi makan pulang kan itu begini. Hari ini gimana? Kami ini ada saya. Sami. Tuhan, alhamdulillah dari tasbih. Manajemen gadget itu mulai dari ibu harus pahami anak-anak tidak boleh pegang gadget dari maghrib sampai isya. Minimal. Itu sudah minimal. Kalau anak dari maghrib sampai isya memegang gadget, ibu gagal di dalam sertifikasinya. Sertifikasinya ada sertifikasi orang tua sukses. Karena ya sertifikasi baca Quran, sertifikat ISO 900 itu sertifikat orang tua. Jadi udah sampai usia orang tua, ya, tapi cara mendidik anak masih juga anak harus menjalani. Manajemen gadget yang pertama berkaitan dengan waktu. Minimal maghrib sampai isya anak-anak kita tidak boleh pegang gadget. Maghrib ke isya pulang. Maghrib ke isya minimal. Anu keduanya berkaitan dengan konten, kita bicara minimal dulu. Hindari konten pornografi, kekerasan, pembunuhan, barang itu sudah dikatakan. Karena kita meskipun tahu itu dulu, sekali tinggalin kalian itu cara nafsu kita ya. Kita ini tidak pernah bisa lupa. Kita itu bukan lupa sebenarnya, hanya tidak bisa diakses saja. Semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Hanya saja tidak bisa diucapkan. Lupa itu adalah tidak teraksesnya pikiran bawah sadar. Kalau terakses lagi kita tahu. Makanya di hipnoterapi itu, ibu kalau di hipnoterapi
dari mulai ibu lahir sampai sekarang tahu kejadiannya, karena bisa diakses di pikiran bawah sadar. Kalau kita sekarang tidak ingat ya karena memang pikiran bawah sadar kita tidak diakses. Nah, manajemen gadget seperti itu. Ya kemudian juga ada game, katanya game mabar mabar kayak gitu. Kita harus tahu teman-temannya sama kontennya. Saya juga belum memperhatikan, juga belum mempelajari, jadi ada kuliah kurang update, juga kurang begitu memahami teknologi yang kayak seperti itu, jadi belum bisa menganalisa. Tapi konon katanya ada game yang sudah sekarang dilarang untuk anak-anak muslim, yaitu Roblox. Roblox sudah dilarang ya, karena sasarannya memang anak-anak. Ada namanya embedded government. Embedded government itu adalah perintah terselubung supaya anak kita diperburuk, supaya anak kita menjadi agility, supaya anak kita menjadi pemabuk, supaya anak kita bergaul bebas, supaya anak kita melakukan apa yang diinginkan. Hati-hati ya, Ibu. Tips adaptif berikutnya, quality time. Dalam sebulan ibu sama anak-anak berapa jam quality time, ngobrol, bertamu bersama tanpa gadget, tanpa ngumpul, camping ini pakai camping, paruman HP, pasang status tidak bisa dihubungi 24 jam ke depan. Semua pesan akan dibalas setelah 24 jam. Sama keluarga, quality time. Perhatikan wajah orang tua kita, perhatikan wajah kita, perhatikan wajah anak kita yang sudah mulai besar. Kita tuh sedang didorong hidup menuju kematian juga. Kita tuh semua sedang didorong menuju kematian. Jadi harus ada quality time yang insya Allah ketika dihisab ini menjadi perempuan kita sebagai keluarga. Dan dengan quality time ini bisa menjadi bagian apa? Bagian dari kampanye kita untuk anfusakum wa ahlikum. Tips adaptif berikutnya, kalau mau anak ibu bapak semuanya hebat, pintar, doa perbanyak, sedekah banyak ibu, sedekah ya Allah. Alhamdulillah sedekah karena Allah. Allah pas sedekah itu kurangnya adalah kurang perhatian. Kawin ada kirang cerdas, sini cerdasnya Allah. Anu kawinnya acan paham, acan lulus diri si lulus. Anu kawin tidak bangun, si bager sedekah. Sedekah, ya sedekah. Kamu sedekahnya kan luar biasa. Karena di nasional begitu ada tilu hal, ya. Tilu hal ketika jelema seseorang menyepelekan gurunya, Allah akan mendatangkan 3 bala untuk orang yang menyepelekan gurunya, termasuk guru dari anak-anaknya. Yang pertama dicabut hafalannya, yang kedua diperlukan lisannya, yang terakhir yang ketiganya adalah akhir-akhirnya hidup dalam kefakiran. Nauzubillah min dzalik. Kita dengan kita berhasil juga. Sedekah saling husnudon ke Allah, husnudon kalau artinya dakwah terus diberikan dan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah berantas dengan wajah berukuran sempurna, jodoh dan saha, rezeki dan rumah, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, selain Dia. Al-Azizul Hakim, juga perkasa dari bijaksana. Terus pasti Allah bijaksana, tenang ilmunya. Segala sesuatu insya Allah itu kalau bersama orang muslim Allah, termasuk anak juga bersama aduh insya Allah dibayar Allah. Ya. Tapi masalah orang seringnya sungguh ya. Ayat terakhir, ayat hadis di Rasulullah SAW, supados orang beragam selamat dengan pergaulan, selamat terhindar dari zina, baik musuh dengan musuh, sebagai zina LGBT, supaya orang kalian diampuni dosa-dosa. Allahumma ighfir lahum
wa tahhir qalbahum wa asid qalbahum. Jadi itu ceritanya yang dipakai dari Cina. Ya Rasulullah dari Cina biasa asal kasih itu. Rasulullah itu bisa kita hidung aja ambil itu. Rasulullah di camat masyarakat doa itu kan Allahumma fil dzambahu wa tahhir qalbahu wa asid qalbahum. Tinggal dikertas ya bagiannya Allahumma fil dzambahu wa tahhir saya sekarang boleh dibayangkan banyak-banyak. Allahumma fil dzambahu wa tahhir qalbahu wa asid qalbahum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa barangkali kami. Ya Allah, sucikan hati barangkali kami. Ya Allah, jaga kemaluan barangkali kami sekalian. Allah muwaffiq kami warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu banyak ilmu dan nasihat yang telah beliau sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak sentilan kepada kami selaku orang tua. Mudah-mudahan sentilan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya menjadi orang tua yang lebih baik. Menginjak acara yang berikutnya adalah penutup acara. Doa tutup akan disampaikan oleh Ibu Hajah dari Liviano SM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang muliakan, mari kita harapkan istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan pasrah jiwa dan udara kita. Semoga Allah memberikan kekuatan yang bersuara dalam doa kita. Mari kita sejenak berdoa untuk orang tua kita, ibu kita. Semoga diberkahkan ilmunya, usianya. Mohon doa juga untuk ibu yang tercinta, ibu yang meninggal untuk kesembuhannya. Juga saudara-saudara kita mungkin yang sedang sakit, dan juga ada titip doa juga ya untuk mamanya Melody hari ini sedang mungkin akan tindakan penyedotan cairan di dalam paru-paru ya di rumah sakit Cimacan. Mudah-mudahan dilancarkan dan disehatkan kembali seperti terbiasa. Lalu juga mungkin berikan doa juga untuk orang tua atau guru kita yang sudah lebih dahulu mendoakan kita. Semoga dilakukan umurnya, diampuni segala dosa-dosanya dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Tak lupa juga doa-doa untuk anak-anak kita ya. Semoga suami yang saleh menjadi qurratu a'yun, menjadi waladun salihun. Tak lupa juga senantiasa doakan juga guru-gurunya ya. Doakan guru-gurunya supaya sabar, diberkati ilmunya, dimudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa ala kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi
وحرم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mujahidin Firdaus MS yang telah menutup acara ini dengan doa yang dilakukan yang insya Allah menambah keberkahan pada acara kali ini. Hadirin warga Islam yang muliakan Allah, tibalah kita di penghujung acara ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan kami berharap semoga semua orang tua yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkan. Buah nanas, buah ceri, jika dicampur gula enak sekali. Saya kira selaku MC pamit undur diri. Kita tutup acara hari ini dengan pembacaan Kifaratul Majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Mama Akis.